bisa mengambil follow up action yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yang sesuai dengan tren di Ya. pasar kerja inklusif yang terjadi sekarang, demikian. Oke, baik. Ibu Arya, di era digital ini sudah mulai ada pengaruh juga nggak? Misalnya beberapa dari para penyandang disabilitas perempuan ini mulai tertarik atau mungkin ada yang menjadi konten kreator mungkin? Iya, sangat. Saya punya 2 alumni yang sudah eksis di bidang konten sebagai content writer dan sekarang saya minta dia menjadi trainer untuk junior-juniornya. Alhamdulillah. Kami punya 1 alumni yang sambil kuliah bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan asing di Jakarta. Oh, iya. Perempuan tunanetra. Iya, iya, Dia iya. Oke. perempuan tunanetra pertama yang bekerja di bidang pengembangan aplikasi. Oh, Dan itu ya. kan role model yang Ya, bagus. ya. Perempuan itu hanya termotivasi kalau yang memotivasi sama perempuan gitu. Oh, Kalau begitu. yang motivasi laki-laki, ya dia kan laki-laki lebih enak biasanya begitu kan. Tapi kalau sesama perempuan, Iya, dia nggak bisa lagi iya. ngeles. Oh iya ya, Iya, dia iya. sesama perempuan sama Iya, seperti iya. saya, Iya. dia bisa berarti kalau saya mau, saya juga bisa. Iya, iya. Jadi Mitra Netra juga Siap. berusaha Ya. menciptakan lebih banyak role model Iya. perempuan tunanetra supaya bisa menginspirasi sesama perempuan tunanetra. Iya, ya. Soalnya kalau laki-laki ngasih motivasi suka ada motif lain juga, suka modus juga Ada Ibu Arya ya. modusnya ya. Laki-laki Ini nggak bisa kayaknya dipercaya. pengalaman pribadi Mas Margi. Iya, iya. Siap, siap. Oke. Nah, Ibu Arya tadi menyinggung mengenai masalah overprotective dari keluarga ya, yang Ya. mengakibatkan agak menjadi terbatas lah untuk penyandang disabilitas perempuan. Tapi nyuwun sewu, mohon maaf. Apakah memang di masyarakat masih ada yang menganggap punya anak yang disabilitas itu sebagai aib sehingga mereka mungkin masih ada yang menutupi, padahal mungkin sang anak punya potensi atau bakat yang luar biasa. Iya, kalau di luar Jawa masih sangat banyak, Mas. Jadi pernah suatu kali saya mengadakan sesi healing ya dengan perempuan-perempuan tunanetra dari Sulawesi Utara. Kami mencoba mengangkat trauma-trauma treatment yang menjadikan trauma bagi mereka Ya. yang belum disembuhkan dan ini pasti akan menghambat kesuksesan Ya, mereka di ya. masa depan kan dan itu keluar semua. Oh, Faktor budaya itu sangat bullying yang oh, dilakukan berbasis budaya itu di luar Jawa masih sangat kental. Nah, oleh karena itu proses-proses apa ya edukasi pada masyarakat keluarga itu ya. masih sangat dibutuhkan secara intensif karena mereka adalah unit atau apa tuh namanya kelompok pertama ya Oke. sama seperti Dan anak-anak mereka yang tidak lain. bisa speak up ya, Ibu Arya ya? Ada yang bisa, tapi kalau tekanan itu dilakukan secara intensif kan bagaimana mereka bisa speak up kalau mereka dipersepsikan bahwa kamu ini harus bersyukur karena kamu hidup dengan bantuan orang lain gitu. Nah, Ya, ketika oke. bullying budaya dilakukan oleh orang yang dianggap sebagai penolong untuk dia, bagaimana dia akan speak up gitu. Kan ada Ya, hambatan. ya, ya. Terus Oke. pernikahan dini di antara perempuan tunanetra saya temukan di Bangka Belitung misalnya. Oke. Mau ingin kuliah tidak boleh dengan orang tuanya. Justru, nah ini ada yang unik di satu provinsi, saya lupa Jambi atau Bengkulu ya. Justru karena dia dianggap sebagai tulang punggung keluarga, dia adalah atlet perempuan tunanetra, perenang Ya, ya. yang biasa ikut Oke. Oke. Nation Paralympic dan sebagainya ya. PON Perparnas gitu. Nah, sebagai atlet kan dia punya penghasilan rutin karena dia ikut pelatihan rutin di NPC lokal. Nah, keluarganya takut kalau dia kuliah nanti penghasilan keluarga yang bersumberkan dari dia Ya. ini akan terhenti. Ya. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, saya sebagai konselor bimbingan karir dan di backup oleh Mitra Netra, tentu kami harus bisa menemukan solusi kreatif untuk mereka. Misalnya merekomendasikan kuliahnya di universitas terbuka, Oke, jadi oke. kamu tetap bisa menjalani kegiatanmu yang lain. Oke. Meskipun sebenarnya semangat atau giroh mereka ini dalam mengejar ilmu atau mengenyam pendidikan itu luar biasa, Ibu Arya ya. Iya, kalau mereka diberitahu, diceritakan sosok modelnya, dipertemukan Oke. dalam virtual talk show seperti ini ya, Dan oh ternyata dan bisa. harus diberikan akses juga ya, entah itu akses informasi ataupun akses lainnya ya. Tentu, karena kalau tidak mereka Oke. kan
gap informasi antara Jakarta dengan daerah-daerah lain kan Ya. sangat lebar ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ibu Arya Indrawati, Program Manager dari Yayasan Mitra Netra. Ini sudah ada tanggapan atau respon dari pendengar, nanti akan kita bacakan. Dan masih ada kesempatan untuk Anda pendengar TJ, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin ada informasi terkait dengan tema kita ya. Kita masih bicara soal pemberdayaan perempuan disabilitas dalam membangun dunia yang lebih inklusif dan setara. Masih bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dari Keraton Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Cut Sri Rosana, Direktur Program Perlindungan Sosial dari GIZ, kemudian ada Ibu Maulani Rotin Sulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan juga tadi ada Ibu Arya Indrawati selaku Program Manager dari Yayasan Mitra Netra. Oke, saya kembali ke Gusti Bendoro. Nyuwun sewu Gusti. Di keraton atau mungkin di pemerintahan Yogyakarta ya, di pemerintahan provinsi khususnya, apakah sedang akan dilakukan semacam terobosan atau inovasi tertentu ya dalam konteks kebijakan ataupun hal lainnya untuk lebih mempercepat akses bagi penyandang disabilitas khususnya perempuan ini? Baik, kalau dari pemerintah mungkin saya tidak bisa mewakili pemerintahnya, tetapi memang yang saya dengar tadi adalah bagaimana ada revisi dari Perda yang tentang difabel ini baru diketok palu. Nah, tapi dalamnya perubahannya apa juga saya belum bisa mengcompare karena memang belum sampai disosialisasikan ke rekan-rekan semuanya. Nah, kalau di keraton sendiri kami sebenarnya ada museum. Nah, memang saya sedang ingin mencoba untuk berkolaborasi dengan dinas sosial, di mana kami ingin juga membuka lapangan pekerjaan di segi permusiuman di keraton untuk para rekan-rekan difabel. Nah, ini harapannya memang nanti karena biasanya sesuatu yang dimulai dari keraton itu biasanya akan dicontoh dengan yang lainnya. Nah, harapannya ini bisa getok tular lah. Paling tidak kita bisa membuka dulu dan memang nanti semoga banyak yang meniru. Dan juga kalau dari segi pariwisata, kami melihatnya permusiuman itu tidak hanya museum ya, tapi dari segi pariwisata, ini sebenarnya peluang yang cukup baik dengan kita misalnya merekrut dengan tunanetra yang atau memang bisu tuli yang itu mereka bisa menceritakan dengan rekan-rekannya. Jadi ada tur khusus untuk para rekan-rekan difabel, dan ini sebenarnya pasar yang cukup menarik dan cukup luas juga, dikarenakan memang tidak menutup kemungkinan juga nanti dari mancanegara pun ini juga mulai akan berdatangan kalau memang itu bisa menjadi salah satu fasilitas. Tentunya di luar negeri ini sudah menjadi bagian culture dari pariwisata yang memang di Indonesia mungkin ini harus didorong juga untuk ke sana. Begitu. Baik. Nah, kalau di lingkungan keraton sendiri selama ini bagaimana sebagai tempat yang mungkin bisa menjadi pelopor tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas ya untuk berbagai aspek nih, nyuwun sewu Gusti. Kalau untuk yang berkursi roda, kami memang sedikit kesulitan tentunya kalau mau masuk ke dalam keraton, dikarenakan di dalam keraton itu banyak lokasi yang dengan pasir gitu ya, dan memang itu tidak bisa dirubah dengan area pejalan gitu, akses untuk mereka. Dan memang tradisinya rumah-rumah Jawa itu mereka naik, jadi ada tangga gitu ya. Tangga kecil-kecil tetapi beberapa titik dan lain sebagainya. Sedangkan keraton itu kan memang dari bangunan satu ke bangunan lain ini terpisah. Nah, sehingga seringkali memang bila ada rekan-rekan yang menggunakan kursi roda, kami tidak bisa memfasilitasi untuk masuk ke dalam bangunan keraton, tetapi kami arahkan ke lokasi pariwisata lainnya. Misalnya ada museum kereta. Nah, ini museum kereta ini sangat bisa diakses oleh rekan-rekan yang menggunakan kursi roda. Tetapi kami sudah rutin memang bekerja sama dengan Pramuka dan juga Karang Taruna untuk mengundang bila ada pameran. Kita setahun 2 kali pameran. Nah, sehingga kita selalu mengundang mereka untuk datang dan juga didampingi oleh guide dari rekan-rekan mereka sendiri untuk keliling berwisata di Keraton Jogja. Ya, oke. Matur suwun sangat Gusti Bendoro. Saya ke Ibu Aya kembali.
dari GIZ ya, Direktur Program Perlindungan Sosial dari GIZ. Nah, ini karena GIZ kan Germany gitu ya, the Panzer gitulah ya. Ini gimana nih peran dari pemerintah Jerman dalam mendorong keberlangsungan pasar kerja yang inklusif di Indonesia nih, Bu Aya? Terima kasih Mas Margi. Kembali nih mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Arya, kemudian Bu Maulani dan juga Gusti Bendoro tadi adalah sebenarnya contoh nyata yang sangat menarik bahwa yang namanya membangun inklusivitas di Indonesia ini tidak bisa dalam hitungan jari ya, artinya simsalabim abrakadabra akan terjadi. Ini proses yang sangat panjang. Jadi yang paling penting menurut saya adalah spiritnya bahwa kita sudah punya framework yang sangat besar, framework perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang nomor 8 tentang penyandang disabilitas ya. Ini penting sekali. Jadi mengapa? Karena dengan adanya undang-undang ini artinya pemerintah Indonesia itu komit untuk memberikan perlindungan hak bagi para penyandang disabilitas. Hanya karena kondisi kita yang sangat spesial, artinya kondisi geografikal kita sangat spesial di Indonesia, maka tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk di dalamnya harus diingat adalah melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Ya. Mengapa? Tadi Gusti Bendoro sudah menyampaikan bahwa, atau Bu Arya deh, contoh yang sederhana. Kalau mau mengadvocate penyandang disabilitas netra, maka gunakanlah penyandang disabilitas netra. Mengapa? Karena kondisinya sama. Jadi barangkali kalau dalam konteks SDG kita sering mendengar leave no one behind. Ya. Prinsipnya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita mau membangun kesetaraan, kita harus melibatkan semua pihak, termasuk mereka penerima manfaat, sebagai orang yang punya peran, punya suara untuk menentukan. Jadi artinya approach tidak boleh top down. Apa yang diperintahkan oleh pusat harus juga diterjemahkan ke daerah dan harus dilakukan oleh para penyandang disabilitas. Kita sudah mencoba bekerja sama ini untuk membangun sebuah model bagaimana peran penting dari organisasi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa menjadi partner atau tandem di dalam menyusun polisi dan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia sehingga nanti misalnya prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Mohon maaf karena saya tidak bisa menyusun kebijakan bagi para penyandang disabilitas netra yang paling suitable dan memadai karena saya tidak netra. Yang bisa melakukannya adalah orang seperti Bu Arya yang memahami kondisinya, termasuk kondisi psikologisnya. Nah ini penting sekali. Jadi kita tidak boleh mengabaikan pembangunan inklusi dengan mengabaikan inklusivitas prinsip itu sendiri, yaitu tidak melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Saya sangat terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro tadi bahwa sudah mulai melibatkan Pramuka misalnya, kemudian Karang Taruna, kemudian ini juga merupakan organisasi masyarakat untuk diajak mengenal ya tentang penyandang disabilitas sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran pada satu hari bahwa masyarakat kita ini sangat diverse termasuk di dalamnya ada penyandang disabilitas. Ya. Nah, jadi dalam membangun pasar kerja karena memang dukungan pemerintah Jerman ini dalam konteks kerjasama bilateral antar negara, jadi pasti juga tidak akan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, memastikan agar rekomendasi yang kita bangun secara bersama-sama, tadi participatory approach, akan diadopsi kemudian dilaksanakan. Sekali lagi kita tidak bisa membeli buy-in, jadi artinya komitmen atau ownership, kalau dari awal kebijakan ini tidak disusun. Okay. Yang sudah jalan, Bu Aya? Yang sudah jalan adalah contohnya tadi Bu Arya sudah menyampaikan bahwa dengan dukungan kita, salah satunya di tahun 2021 ya Bu Arya ya, kita sudah berhasil menyelenggarakan berbagai macam training untuk para penyandang disabilitas. Dan saya pikir kita harus kasih aplaus yang meriah misalnya bahwa ternyata Bu Arya mengupdate sudah ada 2 tenaga yang profesional yang masuk ke pasar kerja dari penyandang disabilitas. Dan sekali lagi Mas Margi jangan lupa ini Hari Kartini, semangatnya perempuan. Ternyata yang masuk adalah tenaga kerja perempuan. Dan ini adalah contoh yang paling sederhana bahwa biarkan mereka yang tahu untuk melakukannya. Tugas kita adalah memberikan framework dan mendorong bersama. Ibu Aya, yang menarik ini kan kita bicara pemberdayaan. Artinya begini, kalau kita bicara pemberdayaan tidak semata menyiapkan para penyandang disabilitas perempuan ke lapangan pekerja yang sudah ada, tapi kan bisa jadi mereka menjadi entrepreneur atau mereka bisa menjadi wira swasta ya,
untuk mereka berkembang sendiri. Jadi tidak tergantung kepada sektor lapangan kerja yang memang terbatas bagi kalangan penyandang disabilitas. Apakah nanti akan ada titik berat ke sana atau melihat situasi? Sampai saat ini memang yang kita dorong ada di beberapa sektor, termasuk jadi artinya kita memberikan dukungan teknis, misalnya berdasarkan industri dulu, karena kita sekali lagi harus punya showcase, Mas Margi, karena sekali lagi evidence proven ya. Jadi artinya barangkali semua pihak akan percaya bahwa oh ya penyandang disabilitas itu mampu. Contohnya mana? Coba approach mitra netra, mereka akan menunjukkan contoh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ke depan sekali lagi apa yang Mas Margi sampaikan sangat penting, karena ini saya link dengan apa yang disampaikan oleh Bu Arya, bahwa kadangkala karena faktor kondisi ataupun rasa minder yang sebenarnya psychological approach-nya barangkali butuh lebih lama, banyak penyandang disabilitas yang cenderung tidak mau keluar dari sektor informal. Kemudian sektor informal ini bahayanya apa? Mereka tidak dilindungi secara penuh oleh negara. Ya, jadi jaminan sosial itu tidak akan terpenuhi. Kalau misalnya mohon maaf mereka kecelakaan kerja, mereka sakit, yang ada pasti akan lebih jatuh miskin. Oleh karena itu kita dorong walaupun informal sektor, tetapi mereka dilingkan dengan yang sudah lebih besar, contohnya seperti di Bali. Nah, di Bali ini kita kerjasama dengan BEDO, Association Export, jadi mereka membantu beberapa organisasi penyandang disabilitas, menghubungkan mereka ke pasar kerja yang lebih besar, peluang yang lebih besar, misalnya ke Eropa dan lain sebagainya, dan karena mereka omsetnya besar, kemudian mereka didorong agar mereka menyediakan atau membeli jaminan sosial untuk dirinya sendiri, dan ini sangat-sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka di kemudian hari. Jadi saya bisa menyampaikan yang terakhir Mas Margi, salah satu barangkali kendala besar, dan saya berharap Bu Arya dan juga Bu Maulani, bahkan mungkin Gusti Ratu juga melihat bersama-sama bahwa salah satu persoalan paling mendasar saat ini adalah keterbatasan tadi para penyandang disabilitas, khususnya perempuan yang punya usaha untuk mengakses kredit usaha yang disediakan oleh pemerintah. Exactly. Jadi aksesibilitas terhadap permodalan ini menjadi salah satu persoalan penting. Saya berharap barangkali jikalau ada yang mendengar hari ini mungkin dari kantor staf presiden misalnya, bahwa yang harus diingat dalam membangun konsep inklusif di Indonesia sama seperti kita mendorong reformasi yang lain. Ada 5 hal Mas Margi. Yang pertama adalah menjamin manfaatnya ada dulu. Ini sudah ada konsep inklusifnya. Sudah ada manfaat permodalan bagi para penyandang disabilitas. Yang kedua, pertanyaannya bisa diakses tidak? Jadi harus aksesibel bagi penyandang disabilitas, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, transparan tidak? Jangan-jangan hanya bisa diakses oleh kelompok atau organisasi tertentu. Jadi harus transparan. Kemudian yang keempat, nah ini tugas Ratu barangkali untuk accountability-nya. Ya, tugas Bu Maulani nih memonitor. Akuntabel nggak dalam pelaksanaannya? Jangan-jangan yang terima para saudara misalnya. Yang kelima adalah, nah ini sangat penting. Yang kelima prinsipnya adalah sekali lagi memastikan agar manfaatnya itu menjamin equity, jadi layak. Gitu, Mas Margi. Baik. Ini bulan puasa Ibu Ayah sujon aja nih. Kan saya bilang kira-kira. Yang terima keluarganya. Iya. Oke, baik. Ini akses permodalan menarik. Mungkin bisa dijalin kerjasama dengan, kan banyak ya lembaga-lembaga sosial atau lembaga seperti Basnas atau lembaga Amil Zakat yang mereka sebenarnya juga ada punya program untuk pelatihan ataupun permodalan ya, Ibu Ayah ya. Ya, itu bisa menjadi salah satu kunci. Tapi sekali lagi yang harus diingat, yang kita dorong adalah sekarang pemenuhan hak penyandang disabilitas itu bukan dalam konteks charity. Kenapa? Kalau charity terbatas. Tetapi kalau human right, kita sadar bahwa ini memang haknya. Jadi kewajiban negara, kewajiban kita semua untuk memastikan hak itu terpenuhi. Ini Bu Maulani sudah ngangguk-ngangguk. Jadi memang karena profesionalitas, karena kemampuan, bukan karena belas kasihan ya. Betul sekali. Baik. Mohon izin Ibu-ibu narasumber dan nyuwun sewu, Gusti Bendoro, saya sapa dulu pendengar yang sudah ikutan ya, sudah antri. Ini ada Pak Alif. Kendala apa saja dalam membangun pemberdayaan perempuan yang inklusif dan setara? Kemudian ada Ibu Risti, bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di ruang publik? Kemudian ada Ibu Ayu, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di masyarakat? Ada Pak Tony, akhirnya ada bapak-bapak juga ini ya. Selamat sore Pak Tony. Apa faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan kerja? Kemudian ada Ibu Tami, selamat sore Ibu Tami. Menurut Ibu narasumber, apakah kesetaraan upah sudah didapatkan penyandang disabilitas perempuan? Ini menarik pertanyaannya.
Terima kasih Ibu Tami. Oke, mungkin dari Ibu Arya dulu ya. Tadi ada pertanyaan mengenai apa faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan dan sejumlah pertanyaan lain. Mungkin bisa direview juga. Silakan Ibu Arya dulu dari Mitra Netra. Baik, makasih Mas Margi. Saya ingin menjawabnya secara lebih general terkait dengan akses ke pekerjaan. Jadi merangkum apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain. Untuk membangun pasar kerja yang inklusif, yang akhirnya semua apapun ragamnya bisa include di dalamnya. Itu butuh intervensi di dua sisi, yaitu pertama di sisi work environment-nya, lingkungan kerjanya, mulai dari perekrutan, penempatan tenaga kerja, pengembangan karir, ini semua harus memenuhi apa yang kalau di bahasa Undang-Undang 8 2016 itu ada proses pemenuhan akomodasi yang layak atau reasonable accommodation untuk penyandang disabilitas, termasuk perempuan. Nah, kebutuhan perempuan penyandang disabilitas itu tentu nanti juga ada yang khas perempuannya. Misalnya ketika dia sedang menjalankan tugas sebagai sosok perempuan, melahirkan, dan lain-lain. Yang kedua adalah intervensi dari sisi menyiapkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas ini, ya, termasuk penyandang disabilitas perempuan. Ini harus dimulai sejak dini. Jadi bekerja itu kan ujungnya, tapi proses pemberdayaannya itu kan it's a long term process mulai dari dia kanak-kanak, dan pintu-pintunya harus dibuka, termasuk pintu sekolah reguler. Jadi penyandang disabilitas tidak hanya bisa berhak sekolah di sekolah khusus, sekolah reguler juga berhak. Maka mohon maaf nih Ibu Arya, saya potong sedikit ya. Kebetulan anak saya sekolah di sekolah swasta yang memang satu kelas dengan yang special need. Jadi itu contoh yang baik kan? Itu jadi mereka satu kelas memang ada pendamping, tapi dari berapa kali saya datang, mereka ada kepercayaan diri yang luar biasa, tidak minder kalau ketemu dengan yang lain, karena sudah dibiasakan bergaul dengan. Saya juga sejak kecil sudah sekolah di sekolah reguler. Kalau saya selama 12 tahun sekolah di SLB, tentu saya nggak akan jadi seperti ini, nggak akan. Itu pintu perguruan tinggi juga demikian. Saya baru saja dapat laporan di Universitas Udayana di Denpasar, itu belum mau menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Dia bilang, kami tidak punya dosen yang khusus. Kan tidak membutuhkan dosen yang khusus. Nah, ini loh pemahaman yang salah ketika menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Padahal kita udah merdeka 75 tahun ya. Gitu. Nah, jadi pola asuh keluarga, lalu lingkungan sekitar, mispersepsi itu mari kita perbaiki bersama-sama, antara lain melalui talk show seperti ini. Baik, mereka juga harus dibeli ruang untuk berkompetisi ya, jangan juga diberikan kemudahan dan layanan tertentu yang mungkin bisa membuat mereka jadi terbuai begitu. Mereka juga sebenarnya kan harus berkompetisi juga diberikan challenge. Iya, harus ada tantangan juga bagi mereka. Oke, terima kasih Ibu Arya. Silakan Ibu Maulani direspon juga dari pendengar tadi, silakan. Masih di mute Ibu Maulani. Ya, saya rasa terkait dengan bagaimana sih situasi ya. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan itu. Pada dasarnya kebijakan kita kan sebenarnya sudah cukup komprehensif ya. Dari Undang-Undang Nomor 8 sampai peraturan pemerintah terkait dengan akomodasi yang layak yang sudah disampaikan oleh Mbak Arya. Tapi kemudian pada proses tadi yang disampaikan Mbak Arya, pada prosesnya kemudian ada beberapa tahapan yang tidak dilewati ini. Seperti misalkan saja ya, ada perekrutan CPNS khusus disabilitas besar-besaran, kalau nggak salah sudah 3 kali gitu kemudian ada BUMN juga melakukan perekrutan penempatan tenaga kerja dan penempatan besar-besaran juga 2 gitu ya. Tapi kemudian proses pemahaman penyediaan akomodasi yang layak yang harus diedukasi kepada pemberi kerja misalkan atau pelaksana itu nggak dilewati, sehingga kemudian sehingga kemudian ya kegiatan ini seperti bisnis as usual, tidak menjaring tenaga kerja disabilitas seperti yang diharapkan. Nah, terkait dengan
pelaksanaan. Jadi kita kan tadi juga ngobrol bagaimana sih sebenarnya kemudian harus pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu appropriate untuk melaksanakan ini gitu ya. Jadi kebijakan pelaksanaan berbagai anggaran ini kemudian masih partially dipahami oleh pemerintah daerah gitu. Misalkan apakah ini program mainstream, apakah ini program yang inklusif, penganggaran inklusif itu harus bagian dari penganggaran utama atau penganggaran khusus. Nah itu kemudian mereka menjadikan itu kembali kepada kemudian memperkaya paradigma mereka untuk kesalahpahaman terkait ini. Nah, sebenarnya ada komitmen. Kemarin di dalam kajian kami bersama UNESCO ada 10 kota yang sudah berkomitmen melakukan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini. Tapi sampai saat ini itu di akhir 2021 ya. Tapi sampai saat ini kami tidak memonitor bahwasanya belum ada actionnya. Oleh karena itu saya barangkali satu saja Mas yang ingin saya rekomendasi untuk pemerintah pusat ya. Untuk pemerintah pusat itu mereka harus saya pikir mereka harus melakukan sesuatu gitu. Intensif mengawal di tingkat daerah misalkan yang sudah sangat update inklusifnya yaitu Bappenas ya. Mereka harus proaktif turun ke daerah untuk melakukan pendampingan atau meningkatkan kapasitas Bapeda dalam menyusun perencanaan yang inklusif untuk disabilitas gitu. Ya. Nah, ini kemudian merevisi atau memperbaiki berbagai kebijakan gitu, nasional, kementerian dan lain-lain ya. Saya pikir ini. Dan kedua, balik lagi saya ingin juga sama urun rembuk men-stressing terkait partisipasi penyandang disabilitas melalui organisasinya. Tanpa partisipasi mereka, baik itu kebijakan maupun pelaksanaan, itu pasti banyak miss-nya atau malah salah. Jadi harus dilibatkan ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aya tadi. Dan ini kemudian dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 70. Ya, yang kemudian dilindungi dan di affirm bahwasannya partisipasi penuh penyandang disabilitas harus ada di sana. Baik, terima kasih Ibu Maulani. Ibu Aya, direspon tadi mengenai upah ya, apakah sudah setara juga ini untuk penyandang disabilitas? Mungkin ada informasi? Saya pikir tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Arya, Bu Maulani, dan juga penjelasan saya sebelumnya bahwa kita sedang di dalam proses yang bergerak, tetapi saya pikir arah ke pembangunan yang lebih inklusif itu sudah terbuka jalannya. Hanya memang jalannya itu bumpy, artinya bergelombang. Jadi tugas kita nih sama-sama. Tadi Bu Arya sudah menyampaikan ya, membentuk showcase. Jadi tugas kita sebenarnya adalah juga untuk framing. Tadi saya suka apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro. Kalau dilakukan oleh keraton, artinya framing melalui keraton dibentuk. Jadi bukan framing orang nih, jangan sampai Mas Margi nanti berpikir nih seuzon lagi ya. Jadi framing misalnya melalui keraton. Mengapa? Karena keraton itu merupakan sebuah role model, dilihat. Jadi apa yang dilakukan oleh Gusti Bendoro misalnya tadi melibatkan penyandang tuli dan bisu misalnya, netra untuk menjadi guide bagi tour di museum ya, ini misalnya ya. Terobosan. Sehingga kalau saya menyampaikan siapapun yang mendengarkan pada hari ini bahwa persoalan inklusif itu sebenarnya kata kuncinya adalah dua, lebih kepada will dibandingkan dengan cost. Jadi selama ada will, cost-nya itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, disabilitas itu soal perception. Dengarkan apa cerita Bu Arya. Ceritanya Mas Margi, bahwa anaknya Mas Margi tadi sekolah bersama-sama dengan anak yang netra, kemudian ternyata sangat confident. Jadi sekali lagi persoalan perception. Kemudian yang berikutnya, framing dalam konteks yang besar ini menjadi penting. Role model, showcasing, tadi apa yang disampaikan oleh Gusti Bendoro contohnya. Mengapa? Karena nanti akan menular, yang lain akan melihat. Ya. Karena sekali lagi orang kita kan seeing is believing kan, so jadi harus lihat dulu baru percaya. Nah kemudian tadi menjawab satu pertanyaan penting barangkali, apakah kita sudah punya nih yang namanya kesetaraan dalam pasar kerja? Masih belum. Standar, karena itu maka kita membangun misalnya mendorong lahirnya inclusive job center agar penyandang disabilitas ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja sama seperti yang lainnya,
Sehingga jikalau terbuka misalnya rekrutmen besar untuk pegawai negeri, rekrutmen besar di BUMN, mereka siap dan juga pemberi kerjanya siap. Jadi kata Bu Arya tadi benar banget. Ada dua sisi, bahkan kalau menurut saya trilateral. Jadi private sector, penyandang disabilitas, kemudian juga pemerintah. Jadi sangat penting trilateral approach. Jangan lupa di tengah-tengah itu harus ada buy-in atau participatory approach dari organisasi penyandang disabilitas. Karena ingat, apa yang kita bangun tanpa keterlibatan penyandang disabilitas itu berarti bukan untuk penyandang disabilitas. Baik, ya. Terima kasih. Dan ini karena mau pemilu, jangan lupa ya, mungkin parpol juga perlu merekrut kayak harus kasih kesempatan yang sama kan. Bisa jadi ada potensi mereka untuk duduk di parlemen misalnya ya. Ibu Arya kan nggak salah juga kan? Iya kan, benar. Ibu Arya Saya kan? sedang mendorong salah satu alumni saya untuk menjadi anggota DPR. Ya kan. Jadi nggak hanya kuota perempuannya 30%, tapi harus ada kuota juga untuk penyandang disabilitas. Mereka kan harus punya akses yang sama juga kan untuk berpolitik. Oke, terakhir nyuwun sewu Gusti Bendoro. Mungkin kita ada benang merah atau closing statement ya terkait dengan tema kita, pemberdayaan perempuan disabilitas dalam membangun dunia yang lebih inklusif dan setara. Monggo Gusti. Terima kasih. Yang penting adalah kalau Ngeso Dalam selalu mengatakan bahwa seorang perempuan itu harus diberi kesempatan. Yang pasti itu harus adalah kesempatan. Nah, kalau difabel dan perempuan tentunya bukan hanya kesempatan tapi juga mediasi dari pemerintah juga untuk menjembatani antara kesempatan itu dengan actually mereka rekan-rekan difabel. Nah, tentunya ini nanti sesuatu yang memang harus didiskusikan lebih dekat lagi. Mungkin nanti kapan-kapan saya yang ganti mengajak ibu-ibu semua di sini untuk berdiskusi lebih lanjut tentunya bagaimana memang bisa kita implementasikan atau memberikan kesempatan rekan-rekan difabel ini kepada dunia pariwisata. Ya, siap. Gusti Bendoro, matur suwun sangat sudah bersama Trijaya FM. Ibu Aya, terima kasih. Ibu Arya, terima kasih, matur suwun sangat. Ibu Maulani, terima kasih juga sudah bersama Trijaya FM. Semoga bermanfaat dan semoga kita punya kesempatan lagi ya untuk mendiskusikan hal-hal yang ini sangat penting sekali karena ini sebenarnya menyangkut kepentingan banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum punya akses informasi, akses lapangan kerja ataupun akses-akses lainnya. Tadi saya agak merinding juga ya ketika mendengar Ibu Arya tadi. Banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang mereka dalam tekanan entah karena adat atau karena situasi di beberapa daerah. Oke, sekali lagi terima kasih ya Ibu Arya, Ibu Maulani, Ibu Arya terima kasih, Gusti Bendoro matur suwun sangat, terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi lain kesempatan ya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Demikian pendengar Trijaya perbincangan kita mengenai pemberdayaan perempuan disabilitas dalam membangun dunia yang lebih inklusif dan setara bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dari Keraton Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Cut Sri Rosana atau Ibu Aya selaku Direktur Program Perlindungan Sosial dari GIZ. Ada Ibu Arya Indrawati, Program Manajer dari Yayasan Mitra Netra, dan juga Ibu Maulani Rotin Sulu dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikutan ya, semoga bermanfaat dan kita lanjut lagi di Trijaya Hot.